Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andirlau, NPM 1970 6451634. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS saya dengan mata kuliah Keamanan Siber, kelas R02, dosen penguji Novidian Natasha, Eskom MMSI. Sini ada 4 pertanyaan, saya akan menjawab. Soal secara lisan dalam bentuk blog. Saya akan bacakan soal yang pertama. Chat-thread adalah model standar dalam keamanan informasi yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan ketika data disimpan, dikirim, atau diproses. Setiap aspek yang ada di dalam chat-thread, yaitu confidentiality, integrity, availability, ada 3, akan menjadi komponen penting dari keamanan informasi. Beri penjelasan ketiga hal dalam chat-thread. Di sini saya akan menjawab. Dari chat-thread, kita mengenal apa itu chat-thread dulu. Chat-thread adalah suatu model yang dirancang dengan tujuan memadu kebijakan yang terkait keamanan informasi pada suatu organisasi. Chat-thread itu terdiri dari 3 aspek, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Unsur-unsur itulah yang dianggap sebagai 3 komponen cyber security yang paling penting di seluruh platform, terutama pada web app. Yang pertama kita membahas tentang confidentiality. Sederhananya, confidentiality ini bisa berarti sama dengan privasi. Ini juga merupakan serangkaian langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah tereksposnya informasi sensitif dari jangkauan tangan orang-orang yang tidak berwenang. Tak hanya itu, juga harus dipastikan bahwa orang yang tepat sudah benar-benar mendapatkannya data yang dibutuhkan. Yang kedua, integrity. Integrity ini berarti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan terhadap data untuk setiap waktu hingga seterusnya. Data tidak boleh diubah pada saat transit. Kemudian juga langkah-langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak bisa diubah oleh orang yang tidak mempunyai kepentingan sejalan, misalnya para peretas yang ingin melakukan manipulasi data tersebut. Yang ketiga, availability. Availability adalah bisa diterapkan dengan sangat baik bila developer telah memastikan adanya pemeliharaan semua hardware secara ketat. Developer atau pengembang juga perlu melakukan perbaikan hardware sesegera mungkin ketika diperlukan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ketika sebuah komputer terkoneksi ke jaringan komputer dan internet, maka akan ada banyak sekali celah-celah terhadap kemungkinan adanya serangan dari luar. Berikan penjelasan singkat bagaimana mendeteksi dan mencegah adanya serangan tersebut. Cara agar mencegah. Ketika sebuah komputer terkoneksi ke dalam jaringan komputer dan internet, maka akan ada banyak sekali celah-celah terhadap kemungkinan adanya serangan dari luar.
Penjelasan singkat bagaimana mendeteksi dan mencegah adanya serangan tersebut ialah serangan terhadap keamanan sistem informasi security attack dewasa ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan dari serangan yang dilakukan oleh penyerang itu, yaitu ada 3 di sini. Interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Dan selanjutnya interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhannya. Admin asli masih bisa login, contohnya. Yang lanjutnya fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Selanjutnya modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Menurut saya sendiri, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu keamanan fisik, physical security, di mana suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, perihal, dan media yang digunakan. Dan yang kedua, di sini keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengelola data. Biasanya, penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Mungkin yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Mungkin itu memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh memiliki hak akses, merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk ke sistem yang terjadi pada targetnya. Yang keempat, keamanan dalam operasi. Itu merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Pada pertanyaan yang ketiga, kriptografi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah adanya serangan. Jelaskan prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni confidentiality, kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirim tetap rahasia dan tidak diketahui pihak lain kecuali pihak pengirim dan penerima serta pihak-pihak yang memiliki izin. Mungkin itu. Dan pertanyaan selanjutnya yang keempat, beri penjelasan lengkap tentang digital signature. Penjelasan lengkap tentang signature. Kita bahas pengertian dulu. Pengertian dan fungsi digital signature itu seperti yang tersirat dari namanya. Tanda tangan digital adalah jenis tanda tangan, tapi satu-satunya perbedaan adalah ia melibatkan penggunaan PIN atau algoritma matematika untuk mendatangani dan memvalidasi keaslian dokumen, file, atau
perangkat lunak, bukan pena dan kertas. Secara sederhana, tanda tangan digital bekerja dengan cara yang sama seperti segel amplop. Bayangkan Anda ingin mengirim dokumen, misalkan contohnya yang ditandatangani secara fisik dari satu negara ke negara lain. Signature, tanda tangan elektronik adalah itu sebuah penyebutan umum dalam praktik pembuktian identitas seseorang dalam bentuk elektronik. Digital signature termasuk dalam praktik signature, namun dengan teknologi dan akurasi data ID masing-masing individu. Mungkin itu penjelasan atau jawaban saya dari 4 pertanyaan ini. Kiranya bisa menjawab tes dari Bapak. Jika salah saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.